Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya Zainal Abidin. Kali ini saya akan membahas masalah Imam Al-Mahdi lagi dan relevansinya dengan khilafah. Memang pada dasarnya khilafah ini mengadopsi dari hadis yang menceritakan akan munculnya Khalifatul Mahdi. Saya sangat meyakini bahwa khilafah yang digaung-gaungkan oleh sebagian masyarakat itu merujuk pada Khalifatul Mahdi yang akan muncul saat ini. Kalau dipandang dari pemahaman khilafah yang digaungkan, saya sangat meyakini mereka orang-orang yang menggaungkan khilafah ini pasti mempunyai pemimpin yang dianggap seolah-olah dia itu Al-Mahdi, semacam itu. Tapi apakah relevan dengan Al-Mahdi yang diutus oleh Allah yang benar? Karena saya sangat meyakini bahwa Al-Mahdi tentu seseorang yang diutus oleh Allah, bukan atas keinginan sampean-sampean. Oleh karena itu, saya sangat meyakini khilafah yang digaungkan oleh mereka itu, saya sangat yakin itu hanya dari keinginan nafsu sahabat sampean saja, karena menganggap seolah-olah pemimpin agung yang dianggapnya itu benar-benar Khalifah Al-Mahdi yang dipilih oleh Allah. Tapi kalau dari perkataannya, dari sifatnya yang suka menghujat, mengolok, merendahkan seseorang yang ulama yang bukan dari golongannya dan lain-lain, apakah itu cerminan Khalifatul Mahdi yang dipilih oleh Allah? Saya sangat yakin bukan itu tentu orangnya. Kenapa? Saya sangat yakin bahwa Khalifatul Mahdi benar-benar representasi dari ajaran Al-Quran. Sebab apa? Saya sangat meyakini bahwa dalam Al-Quran tentu tidak ada ayat-ayat yang mengatakan untuk seseorang bisa boleh merendahkan yang lainnya, untuk seseorang menganggap ulama yang tidak segolongan dengannya itu dianggap kafir. Tentu tidak ada ayat-ayat yang mengajarkan demikian. Lalu yang dikira ini Al-Mahdi dan mengajarkan kebencian, mengolok terhadap sesama, merendahkan terhadap sesama, mengkafir-kafirkan terhadap sesama, apakah ini watak dari Al-Mahdi? Tentu bukan itu. Karena apa? Saya sangat yakin bahwa Al-Mahdi representasi dari ajaran Al-Quran yang notabene langsung dari Allah. Oleh karena itu mudah saja jika sampai ingin memperjuangkan menjadi pasukannya Al-Mahdi, tentu awal mula yang dipandang adalah yang dianggap Al-Mahdi ini sudahkah mempresentasikan bahwa ajaran Al-Quran ada dalam haliyahnya, dalam perbuatannya. Kalau tidak, tentu itu bukan Al-Mahdi yang dipilih oleh Allah. Sebab apa? Saya sangat yakin
khilafah yang digaungkan oleh ISIS misalkan, tentu dia juga mempunyai seorang pemimpin yang dianggap Al-Mahdi, tentunya semacam itu. Oleh karena itu berhati-hatilah, jangan-jangan sampean hanya dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, meraih suatu kekuasaan. Bapak-bapak, saya sangat yakin bahwa Al-Mahdi dipilih oleh Allah bukan atas kehendak sampean-sampean. Ya, tentu seperti itu. Dan tentunya Al-Mahdi saya sangat meyakini dia akan ulas asih terhadap sesama. Sebab apa? Sebagaimana diajarkan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bukankah di dalam Al-Quran Muhammad itu diutusnya untuk keseluruhan alam, bukan hanya untuk satu golongan saja, misalkan satu golongan muslim saja. Tentu jika mengacu seperti itu dan seolah-olah Islam yang mempunyai Khalifatul Mahdi sangat jauh dari ajaran Al-Quran itu sendiri. Oleh karena itu khilafah yang digaungkan oleh mereka-mereka, oleh golongan mereka ini, tentu saya sangat yakin bukan itulah orangnya. Kenapa? Karena menegakkan suatu keadilan yang katanya menegakkan suatu keadilan, tapi dengan cara-cara yang tidak adil, misalkan ya, memaksa seseorang untuk memilihnya dengan bualan ayat-ayat yang nantinya masuk surga kalau tidak ikut dengannya, kalau meninggal tidak disolati misalnya. Tapi apa nyatanya? Setelah benar-benar apa yang mereka harapkan menjadi pemimpin, lalu menghabiskan dana dan apa yang telah dikerjakan, keadilan macam apa yang telah dijalankan, janji-janji apa yang telah ditepati. Kalau yang demikian saja sudah tidak mencerminkan kepemimpinan Khalifatul Mahdi, tentu saya sangat yakin itu bukan Al-Mahdi. Yakinlah, sampai hanya dimanfaatkan saja. Apalagi yang notabene menggaungkan keadilan tapi dengan cara-cara propaganda, fitnah dan lain-lain, sangat-sangat jauh dari ajaran Al-Quran. Tentu bukan dia orang. Saya sangat meyakini bahwa khilafah ini sebenarnya acuannya adalah hadis yang mengatakan bahwa di akhir zaman nanti akan muncul Khalifatul Mahdi. Saya sangat meyakini itu, bahwa yang dimaksud khilafah yang didengung-dengungkan oleh mereka-mereka ini ya mengacu dari hadis tersebut. Cuma karena keinginan atas dasar nafsu, keinginan dengan cara mereka memilih terhadap seseorang yang seolah-olah dia itu Al-Mahdi, dianggap Al-Mahdi, lalu mengesampingkan bahwa orang-orang yang dipilih belum tentu sesuai dengan kriteria, asumsi, perspektif, ekspektasi sampean-sampean. Tentu seperti itu. Kenapa? Itu hak prerogatif Allah itu sendiri. Jadi jika mereka menggaungkan khilafah, kemudian memakai cara-cara yang notabene cara-cara orang-orang liberalis, kapitalis, tentu bukan itu ajaran Al-Mahdi yang sebenarnya. Yakinlah,
sampai hanya dimanfaatkan saja. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.